Halo, salam damai sejahtera. Perkenalkan, nama saya Felix, Sarjana Teknik Magister Komputer. Dan saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan yang ketiga tahun 2021 di LPTK Universitas 11 Maret. Dan pada hari ini, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 11 dengan materi teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang bertempat di SMAK 2 BPK Penabur Bandung. Selamat menyaksikan. Halo Daryl. Halo Deborah. Halo juga, Pak. Halo Pak. Silakan coba cek dulu jaringan kalian jika jaringan kalian bermasalah. Boleh ketik di chat. Boleh pimpin dalam doa, Elaine. Boleh, Pak. Kasih, silakan. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Oke, kita coba cek dulu presensinya ya. Oke, di sini saya sebut namanya. Alexander ada. Hadir Pak. Kita bahas hari ini ya, teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dari pertemuan sebelumnya, kalian masih ingat nggak gambar ini? Grafik sebelah kiri ini, sistemnya menerima kalor atau melepas kalor. Ada yang bisa resen. Audrey? Menerima kalor. Yang setuju, resen. Bertambah ya, Pak. Hasil reaksi dikurangi per reaksi, delta H-nya positif atau negatif. Kalau positif begini, kalau negatif begini. Begini ya, jadi yang sebelah kiri itu apa? Karatan. Karatan ya. Yang tengah bikin Kue. ada hubungannya nggak sama keadaan mamutnya ini kok bisa dikatakan muminya utuh? Jenis. Kalau di dalam es berarti itu esnya memperlambat si meropnya. Untuk pretestnya silakan kalian akses. Saya kasih waktu 7 menit. Melalui problem based learning dan cooperative learning tipe START, kalian bersama saya akan mampu menganalisa, mengidentifikasi, membandingkan. Kasih semangatnya, SMAK 2! Bisa. Produk makanan, kalau kalian perhatikan, ada satu hal yang sama. Adalah expire date, betul nggak? Kok produk makanan ada expire date-nya? Soalnya kan makanan nanti bisa basi gitu. Kalau misalnya udah jangka waktunya udah habis gitu, biar kita tahu gitu. Biar customer tahu ya, ini masih layak untuk kita makan atau enggak gitu ya. Yang ada di gelasnya si susunya bakal basi. Kalau yang masih dalam kemasannya? Kalau dalam kemasannya selama itu belum masa expirednya, ya nggak bakal kenapa-napa. Busuk, bisa basi itu gara-gara faktor apanya? Itu nggak siapa? Hawa. Hawa bukan Adam ya? Bukan. Udara ya di sana ya. Oke. Berarti ada faktor yang harus dijaga ya dalam penyimpanan makanan ya. Tuh Yusuf dibuang ke Mesir, terus dia ngalami yang namanya 7 tahun kelimpahan, 7 tahun pandemik gitu kan, bener nggak? Tuh mungkin ada teknologi bagaimana cara menyimpan makanan kan? Ya, supaya tetap awet, baik gitu kan? Dalam kelompok kalian sudah punya topik-topik ini ya. Ada yang dapat buah-buahan. Oke, kemudian ada kosmetik, mempercepat dekomposisi limbah, penting ya. Oke, di kosmetik ada kadaluarsa loh. Tahu ya? Ada yang pernah pakai pasti tahu ya. Kemudian ada meningkatkan metabolisme tubuh, kemudian mengurangi penuaan, proses penuaan. Wah, ini bagi perempuan penting, bener nggak? Bener nggak ya? Nah, terus ada korosi juga penting ya, gimana cara menghambat korosi atau melindungin ya logam-logam yang dianggap penting, contohnya bangunan ya. Terus teknologi kemasan yang tadi saya sebutkan. Kemudian ada bahan pengawet makanan dengan bahan kimia, ada yang secara alami dan ada juga enggak. Kalian dengan informasi yang kalian punya, coba tuangkan dalam LKPD kalian. Ya, nanti LKPD-nya seperti ini. Beri gambarnya, kasih penjelasan sedikit, ya tulisan-tulisan. Kalian nanti presentasikan lebih detail ya.
dalam grup yang kalian sudah dibagi, ya silakan bergabung di dalam apps di Jamboardnya. Nah, jadi untuk rubrik penilaian kita ya, ada pengetahuan pre-test dan post-test, kinerja kalian selama mengisi LKPD. Untuk penilaian kinerja ada kemampuan bekerja sama, kemampuan menjelaskan pada teman, kekompakan, dan keaktifan. Saya ketikkan di chat. Ya, oke, silakan join breakout room. Kalian masuk ke Jamboardnya, kalian berdiskusi di sana. Ya, nanti saya akan keliling satu persatu. Halo, ada yang mau ditanyakan? Baik-baik saja? Oke, mengerti ya tugasnya ya? Halo, ada yang mau ditanyakan? Di sini kalian kebagian kelompok apa? Tentang apa topiknya? Oke, pengawetan alami ya, secara alami. Udah kepikiran apa idenya? Nggak apa-apa ya, udah ada juga. Oke, kamu kepikirannya apa? Udah dapet apa? Dengan garam. Oke, itu salah satunya juga. Asinan ya. Ada juga bikin manisan. Ada juga bikin banyak sih. Coba cari-cari deh ya. Halo, ada yang mau ditanyakan tidak? Saya kasih topik ini karena saya pernah melihat di YouTube ya. Jadi ada orang, dia ukur pakai suatu alat, dia itu bisa mengetahui umur badannya berapa. Nah, waktu itu umur badannya itu 50 tahun. Nah, terus dia melakukan berbagai macam cara sehingga dikasih waktu sebulan, ternyata turun jadi 45 tahun. Kelompok 6 kebagian tentang apa? Mengurangi proses penuaan. Nanti bingung apa? Ada bingung nggak? Nggak ya, masih aman ya. Artis-artis yang Korea juga sama. Dia itu walaupun usianya udah 50 tahun, itu seperti umur yang 40 tahun. So, berarti kan ada cara tuh bagaimana supaya kesehatan si kulit itu bisa terjaga. Jadi kalian bisa juga membahas kesehatan kulit. Halo, ada yang mau ditanyakan? Belum, kalian kebagiannya apa? Korosi. Tahu ya korosi itu apa ya? Kalau ada gambar, kasih gambar ya, supaya lebih mantap lagi ya. Karena orang kalau dengan tulisan itu biasanya agak boring gitu. Kalau presentasi, salah satu tipsnya, banyakin gambar, sedikit tulisan. Tapi banyakin ngomong. Oke? Make sense ya. Jadi produk kemasan itu ternyata dia bisa bikin suatu dekomposisi itu jadi lebih lambat kan. Nah, kalian bisa coba syarat-syaratnya apa ya supaya makanan nggak cepat rusak. Kemudian dari jenis-jenis packaging yang udah ada, teknologinya yang terbaru mungkin atau yang seperti apa ya. Oke, semangat. Halo. Baik. Kalian kebagiannya apa? Bahan kimia ya. Nah, kalian bisa bahas ya bahan kimia yang berbahaya, yang pernah digunakan sebagai pengawet apa, supaya kita harus hati-hati waktu baca kemasan, ya produk makanan, kita juga harus baca tuh tulisan ingredients. Saya aman ya? Oke, Stanley tuh senyumannya mantap tuh. Ya, harus sering-sering open cam Stanley. Tenang lihatnya. Ya, thank you. Rainer, aman Rainer? Halo, Ale, Catherine. Ada problem nggak? Waktunya tinggal beberapa menit lagi nih. Kalian juga bisa cari gini, ada bahan tambahan nggak? Zat kimia apa nggak yang ditambahkan ke kosmetik? Nih barusan saya dapat nih. Coba Ale ya, dibaca tuh. Ya, ada bahan kimia yang ditambahkan ke kosmetik supaya dia itu lebih awet. Oke, sekarang waktunya presentasi. Apakah semua sudah hadir? Boleh coba dipanggil teman-temannya untuk masuk ke main room. Kali ini presentasinya berdasarkan voting. Ya, pilih. Kalian ingin tahu tentang apa nih? Coba ketik di chat. Ale 6, Ale 2 atau 6. Oke, Ale Angel 6. Kita lihat dari chat paling banyak. 6-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Sejauh mata memandang, sejauh langit masih biru, saya lihat 6. Ya, kelompok 6. Silakan ya. Selamat pagi Pak Felix dan teman-teman.
Saya Ken dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang yaitu mengurangi proses penuaan di kulit wajah. Berikut adalah beberapa penyebab terjadinya penuaan dini. Satu adalah paparan sinar matahari. Solusinya adalah rajin memakai sunscreen tiap hari. Kedua adalah merokok. Tiga adalah pola tidur yang buruk. Kurangnya waktu tidur yang berkualitas bisa membuat proses regenerasi sel tubuh jadi terganggu sehingga menyebabkan penuaan kulit terjadi. Nomor 4, stres. Saat stres, otak akan melepas hormon kortisol yakni jenis hormon yang melemahkan kolagen sehingga membuat kulit lebih cepat tua sebelum waktunya. Yang kedua, ada cara mengatasi penuaan dini. Ini merupakan faktor luarnya. Yang pertama itu ada produk perawatan kulit atau skincare yang mengandung retinoid, vitamin C, dan alpha hydroxy acids atau AHA. Yang kedua ada perawatan kulit, seperti chemical peeling, dermabrasi atau laser resurfacing. Yang ketiga ada suntik botulinum toxin atau botox atau filler yang berisi asam hyaluronat dan hyaluronat, lemak Anda sendiri, dan implan Gore-Tex. Itu ada artis yang umurnya 35 tahun tapi kelihatannya masih muda gitu. Oh, siapa tuh namanya tuh? Pasti bukan saya. Yovie Nuno Dicta. Berarti ini menghambat penuaan ya, bukan mempercepat penuaan ya. Yang faktor yang paling kena itu perawatan. Faktor paling penting. Betul sekali ya. Oke, jadi ada antioksidan teman-teman ini ya. Jadi makan apel mengandung antioksidan kan, kencang kulitnya ya. Oke, kasih raise hand applause ya buat teman-teman ya yang kelompok 6. Yang kedua mau siapa? Kalian mau tahu tentang apa? Oke, kelompok 5. Untuk panggung, saya serahkan pada kelompok 5. Topiknya adalah tentang metabolisme tubuh. Ada Janeta, ada Jenis, Mikael, dan Jessica. Silakan. Selamat pagi Pak Faris, Bu Ivana, dan teman-teman sekalian. Hari ini saya untuk menjelaskan cara meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, kan kalau metabolisme itu jadi reaksi yang ada dalam tubuh kita dan gimana sih kita cara bisa meningkatkan metabolisme tubuh ini. Kan banyak sayuran berwarna lah ya, warnanya macam-macam. Masing-masing kan punya vitamin-vitaminan dan dapat diserap oleh tubuh sehingga dapat ngeboost metabolisme tubuh. Yang terakhir ada perbanyak asupan protein dan minyak sehat. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, thank you Jenis. Dari teman-teman, silakan. Ada yang mau bertanya dari dua topik yang tadi? Tidak ada? Cukup jelas? Jelas, Pak. Penyanyi ini yang ngedrugs karena tekanan hidup ya, dia pilih ngedrugs, dan kalian lihat wajahnya looks like a different ya, looks different. Ini kan juga ini, ada yang tahu Home Alone ya, wajahnya jadi kayak gini, dari yang lucu harusnya cakep jadi begini ya. Ini before, ini setelah ngedrugs. So drugs itu juga merusak tubuh kita ya. Sebenarnya bagaimana sih caranya ya supaya reaktan itu bisa bereaksi dengan produk? Seseorang bisa punya relasi, syaratnya apa? Kenalan dulu, Pak. Siapa yang setuju kalau jadian itu harus ketemu? Oke. Tuh lihat ya, perhatikan ya, anak laki-laki jangan pernah nembak di chat ya. Nggak sopan. Ya, oke, lower your hand ya, thank you ya. Jadi salah satu syaratnya untuk reaksi bisa terjadi teman-teman ini harus ketemu. Cuma masalahnya partikel itu bergerak nih dalam satu wadah gitu ya. Dalam satu wadah ada yang melihat ke sini, ada yang melihat ke sana gitu kan ya. Nah syaratnya harus ketemu. Kalau kalian perhatikan di sini si Mg itu akan nyerang siapa? Si H atau si Cl? Open mic. Si H atau si Cl? Mg-nya nyerang H.
Kenapa nyerang H? Ngeliatin Cl ya, nyerang Cl supaya jadi apa? Supaya jadi MgCl. MgCl2 ya. Nah, berarti kan kalau ini molekul dalam satu wadah dia bergerak ke sana kemari, ting tong gitu kan. Nah, bisa nggak si H itu nabraknya si Mg nabraknya si H, bisa nggak? Bisa ya. Si Mg juga bisa nabrak si Cl kan? Nah, Kalau Mg nabrak H akan terjadi reaksi nggak kira-kira teman-teman? Sok atau begini atau kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Jadi bereaksi nggak kalau Mg nabrak si H? Hah? Sok begini atau coba nabrak ya? Kalau nabrak H akan bereaksi? Tidak ya, kenapa? karena si Mg itu kan pengen jadi Cl. Jadi diharapkan di akhirnya itu si Mg itu akan ngikat Cl ya. Karena kalau garis itu biasanya melambangkan ikatan kovalen. Contohnya seperti ini. Nah, ini menghasilkan pengennya adalah H strip H kan. Gitu. Jadi ketika si Mg nabrak Cl, tapi apakah langsung terjadi reaksi? Juga enggak. Harus ada syarat. Syaratnya apa? Energi minimum untuk terjadinya reaksi. Adalah Yang ngomong dapat poin. Iya, betul. Energi aktivasi ya. Jadi syarat terjadinya reaksi ya, partikelnya harus tumbukan. Punya energinya cukup. Yang ketiga, arah orientasinya harus tepat. Kayak tadi, Mg nabrak H, nggak akan bisa terjadi reaksi. Mg nabrak Cl, Harus punya energi cukup, baru bisa bereaksi. Dalam artian bisa melepaskan ikatan antara si H dengan si Cl. dan harus tumbukan. Ya, sama seperti orang jadian kan harus ketemu gitu ya. Kayak gitu. Oke, jelas ya. Jadi ada 3 syarat terjadinya reaksi. Contohnya di sini, Sebelum terjadi tabrakan, collision. ya ini namanya teori tumbukan namanya ya. Jadi sebelum terjadi Tumbukan, Cl ketemu O. apakah akan reaksi? Tidak, doing, mantul lagi kayak bola biliar, gitu kan? Tapi kalau di sini, Cl ketemu Cl, boing, energinya cukup, ikatan si Cl dengan si M akan dilepaskan. Tapi Cl dengan Cl akan ditarik jadi satu. Sampai ini paham ya? Oke? kalau paham, Tolong shake your head like this ya. Oke, good. Saya punya sebatang korek api teman-teman ya. kalau dari syarat yang tadi, syaratnya supaya saya bisa membuat korek ini nyala, harus ketemu. Betul, Betul, Pak. Ekornya atau kepalanya? Kepalanya, Pak. Udah ketemu nih. Terus, Gesek, Pak. Nggak nyala, kedengeran nggak? Kedengeran. Energi minimum itu. Energi minimum. Segini cukup nggak ya energinya? Nggak kena ya. Jadi harus orientasinya tepat ya. wah, fire. Gitu ya. Si energi aktivasinya cukup. Baru terjadi reaksi. Di titik awal, Masih 0%. Kemudian 25%, 50%, 75%, lama-lama 100% jadi produk. Kira-kira A akan taruh di mana? Di detik ke? Akan ditaruh di detik ke 0. Karena apa? Si A ini masih 0% produknya, nggak ada. Ya. Ini kan produk ya. Ini konsentrasi banyaknya suatu zat dalam 1 liter gitu kan. Masih 0. Dan reakannya masih utuh 0,1. Ya. si B ada di 0,025 molar. Kok yang namanya grafiknya reakan kan ini kan kayaknya kesannya urutan ya. Dari sini ke sini 25. Dari sini ke sini tambah 25 lagi. Dari sini tambah 25 lagi. Di sini tambah 25 lagi. Kenapa nggak grafiknya tuh boyak lurus? Kenapa kok grafiknya nggak lurus aja gitu? Dalam satu ruang, ada reaktan A, ada reaktan B, Gitu ya, ada banyak. Taruh kata ada banyak gitu. bereaksi nih, ketemu, bertabrakan, bertumbukan, energinya cukup, jadilah C2. Gitu kan? Lama-lama C2-nya makin banyak nggak tuh, lihat? Di ungu nih, makin banyak. Si ini akan terhalang nggak? Waktu gerak sini, si ini gerak sana. Terhalang nggak oleh si ungu itu? Terhalang ya? Nah, berarti waktu terhalang, gitu kan? Berarti waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk
butuh waktu yang lebih lama. Setuju gak? Ya? Setuju ya? 50 detik pertama dari 0 sampai 50 detik itu udah sampai sini. kita ambil di detik berikutnya coba. Di 100 sampai 150. Nah, ternyata hanya menghasilkan segitu. Paham nggak? Jadi, 50 detik yang pertama dengan 50 detik yang ketiga, ternyata lajunya makin lama makin lambat. Mg-nya solid. Kemudian ini yang larutan, ya HCl-nya di sini. Kemudian hasilnya ada MgCl2 tetap ada di sini, terus disambung dengan pipa, gitu ya. Terus, ini awalnya diisi dengan air biasa. Full penuh. Begitu reaksi telah terjadi, akan muncul gas hidrogen, blub 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 blub. Jadi cairan yang tadinya penuh, lama-lama akan turun. Nah, terus pegang stopwatch. Setiap 10 detik diukur. Di volume berapa ya? Oh, detik pertama segini. Oh, detik kedua segini. Saya tampilkan videonya. This one is 1 mole per litre, and this one is 0.5 moles per litre. To both, we can see quite clearly. Lower concentration artinya yang lebih encer. Volumenya sama nih. Satu kotak ini seliter, satu kotak ini seliter. Tapi yang ini disebutnya konsentrasi lebih rendah, karena Ini kan mol per liter. ya berarti jumlah zat di dalam 1 liter, Lebih sedikit. yang ini jumlah zatnya lebih banyak, berarti konsentrasi ini lebih besar. Kira-kira yang mana yang lebih cepat bereaksi? Yang lebih sering terjadi tumbukan yang mana berarti? Kiri kanan, Yang kanan. kanan ya. Lebih sering terjadi tumbukan karena lebih padat, gitu ya. Oke. Kalian bisa lihat contohnya di sini. Ya. Waktu 0 detik ini concentrated ya, concentrated sulfuric acid H2SO4 pekat, yang ini diluted. Berarti yang lebih Encer. bertemu dengan yang namanya sukrosa atau gula, detik ke 0 seperti ini. 15 detik kemudian, 60 detik kemudian, kalian bisa lihat. Ya. Makin cepat suatu reaksi, makin cepat reaksi terjadi. Untuk percobaan ke-1 dan kedua, konsentrasi NO-nya sama. Tapi konsentrasi H2-nya diperbesar 2 kali. Lajunya menjadi 2 kali. Tadinya 0030 jadi 0060. Ya, seperti itu. Oke? Waktu NO-nya tetap, tapi H2-nya dinaikin 2 kali lipat. Lajunya dari 0003 jadi 006 berapa kali? 2 Pakai jari atau pakai jari? Maria 2 ya. Maria 2 ya, tuduh. Gitu ya. Ya, lebih jelas atau lebih pede ya. Oke ya. Nah, konsentrasi juga berkaitan dengan tekanan kalau untuk yang wujudnya gas. Tumbukan lebih sering terjadi jika yang volumenya lebih kecil. Di titik ini baru 100%. Tapi kalau yang lebih tinggi konsentrasinya, di titik ini udah selesai reaksi terjadi. Oke. Nah, berikutnya adalah luas permukaan. Saya kasih eksperimen sedikit teman-teman di sini. Saya akan stop sharing dulu. Nah, yang nggak open cam, rugi, ayo. Ada kereta api lewat. Tut tut tut. Nah, udah nyampe. Kalau kalian lihat tadi gambar, ding 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 ding. Nah, gambar saya punya 3 bentuk zat kimia yang beracun. Kalian percaya saya bawa yang beracun? Ya, Nah, saya stop sharing ya. Ini hampir saya stop telepon lagi. Oke. saya punya yang Ukuran besar. Saya punya yang Aduh, susah ya ngasih lihat di kamera ya. Mana tuh cara ngelihatnya? Nah, saya angkat. saya nggak bohong nih ya. Ini zat kimia yang beracun. Ini beracun, tidak boleh dipegang. Ini kelihatannya sih kameranya mana? Kamera? Nah ini dia ya. Nah, ini beracun teman-teman ya. Bahaya, jangan dipegang. Ya, karena saya yang pegang aja. Saya udah anti racun. Nah, perhatikan di sini.
Deng, 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 deng. Saya punya zat kimia yang beracun, ya. Jadi tolong jangan ditiru di rumah. Tapi lakukan ya. Ini disiapkan di gelas dengan Suatu zat. kira-kira open mic, mana yang lebih cepat bereaksi? Yang serbuk, pecahan, atau yang utuh? Aduh. Mana kamera? Kamera. Ya, tolong dong ya. Yang mana? Kiri, tengah, kanan. Kiri, Pak. Yang serbuk. Yang ini maksudnya kiri. Yang serbuk, Pak. Yang serbuk. Setuju yang serbuk? Raise hand. Wah, saya tahu nih yang resen masih melihat saya berarti. Walaupun kamera tertutup. Oke, siapa yang setuju yang fragmen? Yang bongkahan besar. Ini beracun ini teman-teman, nggak boleh pegang ya. Hanya boleh Pak Felix yang memegang. Oke, paham ya? Oke. Karena tangan saya cuma ada 2. Saya coba sebisa mungkin untuk berbarengan ya, teman-teman ya. Tuh lihat, bergetar tangan saya ini. Bergetar. Ini gimana tuh cara masukinnya berbarengan? Ya udah, yang besar dulu ya. Cemplung yang besar. Deng, 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 deng. Kita lihat apa yang terjadi. Tumbukannya lebih sering terjadi teman-teman. Bagaimana mengubah teh menjadi air jeruk? Setuju? Tolong dong aku ya, tolong lebih nih. Sudah ya? Lokomotif segera berjalan. Teng neng neng neng. Oke. Apakah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, terima kasih ya. Mau tahu racun apa yang saya pegang tadi? Setelah saya kasih tahu kamu jadi kebal. Vitamin C bukan sih? Tahu ih. Itu teh atau fruity, kurang tahu. Tahu. Betadine bukan Pak. Tahu Nicholas Aduh, ketahuan sama Nicholas teman-teman ya. Tuh, ini warnanya. Ini yang apa ini? Ini apa? Fragmen ya. Yang serpihan. Ini masih utuh. Ini yang serbuk tadi. Oke, jangan diminum. Berbahaya. Oke, ada yang mau kasih kesimpulan? Sama kayak hari ini. Zat atau bahan yang dipakai terus jadi semakin halus si partikelnya maka akan mempercepat laju reaksi terus. Oke, sekarang waktunya untuk post test. Silakan saya kasih waktu. Kita lihat best performance-nya. Silakan langsung jalan-jalan di Jamboardnya. Silakan kalian pilih-pilih. Oke, kongret ya kelompok 9. Kalian boleh share di IG atau kalau tidak mau silakan upload di bank tugas ya. Silakan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas 2 faktor lagi ya, 2 faktor lagi yang lain yang mempengaruhi laju reaksi. Oke? Jadi semuanya ada 4. Silakan tulis dan ketikkan isinya di sana, perasaan kalian seperti apa ya. Dan juga nanti evaluasi dirinya juga kalian isi ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ya, semoga pertemuan hari ini membuat kalian lebih semangat, lebih happy, jaga hati, jaga pikiran, jaga perkataan dan tindakan. Patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa bersyukur. Sampai ketemu lagi saat PTM di sekolah. Sekian untuk pertemuan hari ini. Siap, beri salam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih anak-anak semua.